ليتك معنا تهدينا سبيلا ينفعنا، ليتك معنا ما كنا ضللنا أو ضعنا، ليتك معنا بزماننا يا رسول الله. ليتك معنا تهدينا سبيلا ينفعنا، ليتك معنا ما كنا ضللنا أو ضعنا، ليتك معنا بزماننا يا رسول الله. ليتك معنا نشبع نظرا حين نراك، ليتك معنا ونصلي وراءك نلقاك ونقبل كفيك ونسعد، ليتك معنا نروي لك عما يوجعنا، ليتك معنا لتبوح إليك مدامعنا وننال برفقتك الجنة ونعيم المولى في علاه. ليتك معنا بزماننا يا رسول الله. Jangan ya Dek ya. Orangnya banyak. Ada orang. I wanna read Quran every day. The angels will come in good times and they will say, I won't let any day slip by. I'ma try. Minuman. Ada lautan. I wanna read Quran every day. The angels will come in good times and they will say, I won't let any day slip by. I'ma try. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pengen nonton lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bertepatan hari Jumat, berkesempatan untuk memenuhi undangan dari Mas Bina luar biasa. Tidak sia-sia kami datang dari Bekasi ke Senayan Park. Kami menikmati salah satu sajian entertain dalam masalah sunnah dan masalah sirah yang luar biasa. Ada banyak sekali temanya, ada tema hijrah, ada tema maulid, luar biasa. Ini betul-betul memvisualkan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dari perjalanan beliau dari Mekah naik ke Gua Sur sampai ke Madinah, betul-betul real, sehingga betul-betul mendatangkan sebuah deras kasih sayang kita yang bertambah kepada Rasulullah. Dan senang banget ya Pak Sam ya, nantung semuanya. Kelihatannya bagi siapapun yang sedang rindu kepada Rasulullah SAW, mungkin ini tidak bisa menghapus, tapi setidaknya bisa mengobati sedikit rasa rindu kita dan merasakan bagaimana rasa Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan dari Makkah dan Madinah. Harus dicoba insya Allah. Salah satu entertain yang insya Allah bukan hanya sekedar entertain yang tidak ada faedahnya. Ini entertain sirah. Ini entertain bagaimana menapak jelas kehidupan Rasulullah SAW. Pastikan coba insya Allah. Luar biasa. Saya selalu berdoa itu, ya Allah, berikan saya rezeki sholat di Masjid Al-Aqsa, tapi tidak sebagai wisatawan. Saya mau sholat di Masjid Al-Aqsa sebagai pembebas. Ini grafisnya keren banget pertama ya, ajib. Kedua detail kisahnya, dan juga memang saya lihat mereka berusaha memberikan gambaran yang real sekali. Sebenarnya seolah kita berada di kenangan itu, peristiwa itu. Masya Allah. Apalagi tadi pas lagi di Al-Aqsa ya kan? Saya 12 tahun di Palestina nggak pernah saya ke Al-Aqsa. Memang kita nggak bisa, tapi ya saya harus setari nanti saya. Saya selalu berdoa itu, ya Allah, berikan saya rezeki sholat di Masjid Al-Aqsa, tapi tidak sebagai wisatawan. Saya mau sholat di Masjid Al-Aqsa sebagai pembebas, insyaallah ta'ala. Spill kisah Isra Miraj. Masih diawali dengan jalanan Rasulullah dakwah ke Taif, dilemparin batu. Di situ sempat sedih banget ya kalau kita ingat kisah itu. Nabi kita ditawarin sama malaikat Jibril buat balikin gunung, tapi Nabi malah
memaafkan mereka dan berharap akan lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Allah kabulkan itu. Kemudian Allah hibur Nabi SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj yang mengingatkan kita tentang Al-Aqsa yang menjadi destinasi Isra. Jadi kita nggak boleh lupa tuh sama Al-Aqsa, perjuangan saudara kita di Palestina hari ini, karena Al-Aqsa adalah kiblat pertama sholat kita, terus tempat mi'rajnya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, kemudian bumi para nabi yang diberkahi sekelilingnya, dan juga merupakan padang mahsyar kita di akhirat nanti. Visual Al-Aqsa lewat VR Journey ini jadi mengobati rindu pengen ke sana. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ke sana dalam keadaan Al-Aqsa bebas. Jeti mau nonton kisah Isra Miraj kapan nih? Saya sudah menyaksikan virtual reality tentang kehidupan Rasulullah SAW. Masya Allah, memang yang pernah kita baca di sirah itu betul-betul seperti divisualisasikan di hadapan kita semuanya. Dan kita seakan-akan masuk dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Satu sensasi ruhaniyah yang luar biasa, dan mungkin siapapun yang tertarik dengan kehidupan Nabi, dan tentunya setiap muslim dan mukmin harus tertarik dengan kehidupan Nabi, itu layak untuk mencoba ini. Cakepnya luar biasa. Kalau kita dengar cerita mungkin sebentar kita lupa, tapi kalau kita itu lihat sendiri, maka insya Allah itu akan jadi satu hal yang melekat dalam hati kita terus insya Allah. Dan ajak anak-anak kita semuanya ya, didik anak kita agar cinta sama Nabi dan mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Gak bisa dibayangkan. Menguatkan akidah. Terus kemudian gak bisa dibayangkan bahwa orang yang luar biasa yang membawa Islam kepada kita begitu sederhana di dalam makamnya, tapi beliau sangat mencintai kita umatnya. Makanya saya datang ke sini untuk meningkatkan kualitas anak-anak saya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, agar supaya nanti bisa menjadi penakluk Roma, Baitul Maqdis, dan semoga menjadi pejuang yang insya Allah Allah muliakan seperti Rasulullah itu. Mohon maaf. Saya sudah menyaksikan virtual reality tentang kehidupan Rasulullah SAW. Masya Allah, memang yang pernah kita baca di sirah itu betul-betul seperti divisualisasikan di hadapan kita semuanya. Dan kita seakan-akan masuk dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Satu sensasi ruhaniyah yang luar biasa, dan mungkin siapapun yang tertarik dengan kehidupan Nabi, dan tentunya setiap muslim dan mukmin harus tertarik dengan kehidupan Nabi, itu layak untuk mencoba ini. Cakepnya luar biasa. Kalau kita dengar cerita mungkin sebentar kita lupa, tapi kalau kita itu lihat sendiri, maka insya Allah itu akan jadi satu hal yang melekat dalam hati kita terus insya Allah. Dan ajak anak-anak kita semuanya ya, didik anak kita agar cinta sama Nabi dan mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita habis nyobain journey VR-nya dari Light Art VR ya, tentang perjalanan Rasul. Ini sih pas kita pakai itu beda sama VR-VR yang lain ya. VR-nya bagus, animasinya juga bagus kan. Biasanya kalau yang pakai cardboard itu kan kayak kurang gitu ya. Tapi kalau ini beda, kayak 3 dimensinya beneran. Suaranya pun juga bagus dan semuanya helpful ya. Jadi pas kita mau pasang, pas kita mau pakai itu semuanya dibantu. Luar biasa.